Salam serbu, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita diizinkan untuk melangsungkan ibadah pendalaman Alkitab untuk yang pertama kali di tahun yang baru ini, di tahun 2019. Biarlah ibadah yang pertama ini kita pertama dari ibadah pendalaman Alkitab beserta perjamuan suci kita boleh dilawat, dijangkau, diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Ibadah pelayanan nikah dan rumah tangga, segala sesuatu dipulihkan berkat berkelimpahan menjadi kehidupan kita. Yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan kembali. Bahkan nanti pada akhirnya kita digerakkan di jalur perlombaan sehingga berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan Yesus Kristus, mengingat kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Puji Tuhan. Baik, kita kembali memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci dari kitab Rut pasal yang kedua, ayat yang kedua. Kita masih memperhatikan Rut 2 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Puji Tuhan. Rut meminta izin sekaligus memohon doa restu dari Naomi, dan ia pun direstui. Pada ayat ini kita melihat bahwa Rut meminta izin sekaligus memohon doa restu dari Naomi, dan ia pun direstui. Puji Tuhan. Sidang jemaat sebagai anak-anak rohani, ada baiknya mendapat doa dan restu dari ibu. Gambaran dari seorang gembala sidang, supaya berhasil dan diberkati dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Amin, saudaraku. Sebaliknya, kalau sidang jemaat tidak mendapat izin dan restu, tidak perlu bersungut-sungut dan tidak perlu berkecil hati dan merasa terkekang. Puji Tuhan. Yesus adalah gembala agung. Dia mengerti keberadaan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Haleluya. Adapun permohonan Rut kepada Naomi di bagian atas, A, biarkanlah aku pergi ke ladang. B, memungut bulir-bulir jelai. C, di belakang orang yang murah hati kepadaku. A dan B telah saya sampaikan pada di tahun yang lalu. Ya, pada bulan-bulan yang lalu, menjelang Desember, pada bulan Desember telah saya sampaikan. Sekarang kita akan memperhatikan keterangan C, di belakang orang yang murah hati kepadaku. C, di belakang orang yang murah hati kepadaku. Rut 2 ayat 3. Rut 2 ayat 3. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Saudaraku, perhatikan kalimat pada ayat 3 ini. Pergilah ia lalu sampai di belakang, lalu sampai di ladang. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit. Dalam hal ini Rut konsekuen dengan perkataannya. Ya, dalam hal ini Rut konsekuen dengan perkataannya, sebab perbuatan sesuai dengan perkataannya. Amin, saudaraku. Pada ayat yang kedua, Rut berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Sedangkan ayat yang ketiga, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai gandum di belakang penyabit. Dalam hal ini Rut konsekuen dengan perkataannya, sebab perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Amin, saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan, bahkan imam-imam yang telah melayani pekerjaan Tuhan, perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya. Ada kalanya iya, besok tidak. Atau sebaliknya, ada kalanya tidak, tapi besok iya. Berubah-berubah, tidak konsekuen. Ini yang dimaksud dengan kerohanian yang tidak stabil. Jadi kehidupan yang mudah berubah-berubah, ini kerohanian yang tidak stabil.
tidak mempunyai pendirian, tidak mempunyai jati diri. Tetapi Rut konsekuen dengan perkataannya, sebab perbuatan dan perkataannya sesuai. Amin saudaraku. Kita belajar dalam hal ini, ya. Amin saudaraku. Kita belajar dalam hal ini. Puji Tuhan. Saat kita dengar firman Tuhan, kita merasa dijangkau, dilawat, dan kita merasa bahwa uluran tangan Tuhan sebagai tanda belas kasih-Nya dinyatakan. Lalu pada saat itu hati kita terharu, lalu meluap-luap di dalam doa untuk mengakui dosa, tetapi kembali mengulangi kesalahan yang sama, berarti tidak konsekuen dengan perkataannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi Rut tidaklah demikian. Perbuatan dan perkataannya konsekuen. Dia memiliki pendirian yang teguh, dia memiliki jati diri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 2. 2 Korintus 12 ayat yang ke 1 sampai 2 dan 4. Ayat 1 sampai 2 dan 4. 1, 2 dan 4. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ayat 1. Aku harus bermegang sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ayat apa? Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Di sini kita perhatikan, Rasul Paulus menerima penglihatan dan penyataan dari Tuhan saat ia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, yang disebut juga dengan Firdaus. Hal ini disampaikan kepada sidang jemaat di Korintus setelah 14 tahun ia melayani Tuhan. Amin saudaraku. Ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Atas orang itu aku hendak bermegang, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegang, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegang juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Puji Tuhan. Kemudian sekalipun demikian, ia tahu, ia tidak mau bermegang. Sekalipun ia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, Rasul Paulus tidak mau bermegang selain menahan dirinya. Ya, sekalipun dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga yang disebut juga Firdaus, dan di situ dia mendapatkan penglihatan dan penyataan-penyataan yang luar biasa. Ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Namun sekalipun demikian, ia tetap menahan dirinya. Ia tidak mau bermegang, ia tetap menahan dirinya, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadanya lebih dari yang mereka lihat dan dengar dari Rasul Paulus. Supaya jangan ada orang yang menghitungkannya kepadanya lebih dari yang mereka lihat dan lebih dari apa yang mereka dengar dari Rasul Paulus. Dengan demikian, perbuatan sesuai dengan perkataannya. Dengan demikian, perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Amin saudaraku. Ia tidak mau bermegang, ia tidak mau
Dia tidak mau menonjolkan diri di dalam hal penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang dia terima ketika dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga yang disebut dengan Firdaus. Dia tidak mau berbeda, supaya jangan ada orang menghitungkan kepadanya lebih dari apa yang dia dengar, lebih daripada apa yang dia lihat dari Rasul Paulus. Berarti perkataan supaya akhirnya nanti perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Sekalipun dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, tetapi dan kemudian pada saat dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, dia menerima penglihatan-penglihatan, menerima penyataan-penyataan. Kemudian dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Tetapi semua perkara itu tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang tahu. Sehingga dia menahan dirinya terhadap kesaksian itu, terhadap peristiwa itu. Ia tidak bermega, supaya jangan ada orang menghitungkan kepadanya, lebih dari apa yang mereka lihat dan lebih daripada apa yang mereka dengar dari Rasul Paulus. Maka nantinya perbuatannya sesuai dengan pernyataannya. Kalau dia menyampaikan hal-hal yang tidak pernah didengar manusia, menyampaikan hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh manusia, maka perkataan dan perbuatannya tidak sesuai. Amin, saudara itu. Puji Tuhan. Jadi memang perlu juga menahan diri terhadap kelebihan-kelebihan yang kita miliki, yang kita terima dari Tuhan, supaya perbuatan sesuai dengan setiap perkataan kita masing-masing. Amin, saudara. Puji Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 17. Memang Rasul Paulus adalah pribadi yang konsekuennya. Haleluya, puji Tuhan. Kesimpulannya, Rasul Paulus adalah pribadi yang konsekuen. Amin, saudara. Perbuatan perkataannya sesuai. 2 Korintus 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini, atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Ya. Rasul Paulus tidak serampangan di dalam hal melayani Tuhan. Merencanakan dan di dalam perencanaan, di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus tidak serampangan di dalam hal melayani Tuhan, baik dalam hal perencanaan yang akan dia kerjakan di hadapan Tuhan. Tidak serampangan. Serampangan artinya ya dan tidak. Serampangan artinya ya dan tidak. Maksudnya di dalam hal melayani Tuhan, satu sisi ya, namun di sisi lain tidak. Berarti kalau seperti ini keadaan seseorang, tidak konsekuen di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Serampangan artinya ya dan tidak. Maksudnya di dalam hal melayani Tuhan, satu sisi ya, namun di sisi lain tidak. Berarti tidak konsekuen. Perbuatan dan perkataan tidak konsekuen. Haleluya. Puji Tuhan ya. Baik. Ayat 18 sampai 19. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Puji Tuhan. Di dalam Kristus bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Berarti yang membuat seorang hamba Tuhan konsekuen dengan perkataannya adalah Tuhan, bukan karena pengetahuan manusia itu sendiri. Amin, saudaraku. Seseorang konsekuen
dengan perkataannya adalah karena Tuhan, bukan karena pengetahuannya, tetapi betul-betul karena Tuhanlah. Maka saudaraku, seseorang tidak bisa menjadi kehidupan yang rohani kalau ia tidak hidup di dalam Tuhan. Seseorang tidak bisa menjadi suci, tidak bisa menjadi benar kalau dia tidak hidup di dalam Tuhan. Jadi Tuhanlah yang membuat seseorang menjadi konsekuen. Artinya perbuatan dan perkataannya sesuai. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Puji Tuhan. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi pendeknya, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Ciri-ciri hamba Tuhan, konsekuen dengan perkataannya. Sekarang kita akan melihat ciri-ciri hamba Tuhan, konsekuen dengan perkataannya. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 5 dan 7. Demikian firman Tuhan. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Rasul Paulus, di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus tidak bermegah dengan kelebihannya, sebaliknya ia bermegah dengan kelemahan-kelemahannya. Sebab kepadanya diberi suatu duri di dalam daging. Rasul Paulus bermegah dengan kelemahan-kelemahannya, sebab kepadanya diberi suatu duri di dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok dia. Seorang utusan iblis menggocok dia. Itulah duri dalam daging. Dalam hal inilah ia bermegah. Inilah kelemahan-kelemahannya. Dan dalam hal inilah ia bermegah. Bermegah dengan duri dalam daging. Rasul Paulus bermegah dengan duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis menggocok dia. Utusan iblis menggocok dia. Saudaraku, kita ini orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan disebut hamba Tuhan. Hidup di dalam kebenaran disebut hamba Tuhan. Dan kita diutus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Pendeknya memberitakan salib Kristus. Sedangkan utusan setan tugasnya adalah untuk menggocok, untuk menyakiti dan lain sebagainya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, ia bermegah dengan duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis menggocok dia. Berarti kita dapat menarik kesimpulan, andai kata ada seseorang yang berlaku tidak baik, katakanlah dia seorang yang memfitnah, seorang yang menghakimi, seorang pemfitnah, berkata-kata tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat, itu merupakan duri dalam daging. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kalau ada di sekitar kita menjadi duri, ada di sekitar kita menjadi sandungan, itu yang disebut duri dalam daging.
Itu adalah utusan. Terkadang ini diizinkan terjadi. Utusan iblis semacam ini terkadang diizinkan oleh Tuhan supaya mengkocok. Namun kita melihat Rasul Paulus tetap bermegah dengan kelemahannya, bermegah dengan duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis mengkocok dia. Saya ulangi, kalau seandainya ada orang di sekitar kita menjadi sandungan, dan sandungan itu sangat menyakitkan seperti duri yang menusuk, itu terkadang diizinkan oleh Tuhan untuk mengkocok. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, itu diizinkan. Jadi tidak usah bertanya-tanya, kenapa suamiku seperti ini, kenapa istriku begini, kenapa sidang jemaat harus begitu. Ya memang harus terjadi, tetapi jangan juga menjadi sandungan. Kalaupun ada ayat mengizinkannya itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, iblis pernah menggocok Ayub dengan banyak perkara yang dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama, Ayub kehilangan harta bendanya serta kehilangan anak-anaknya. Semuanya itu tertulis di dalam Ayub 1 ayat 11 sampai 19. Puji Tuhan. Semuanya itu tertulis di dalam Ayub 1 ayat 11 sampai 19. Boleh kita baca itu? Ayub 1 ayat 21. Sekarang kita lihat respon Ayub terhadap semuanya itu. Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi semua harta itu, tapi Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Inilah respon Ayub. Respon Ayub terhadap semua harta benda. Ketika dia kehilangan harta benda dan kehilangan anak-anaknya, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Selanjutnya Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Jadi di dalam hal di sini kita melihat Ayub digocok, tetapi di dalam hal ini dia berpikir dengan realistis bahwa Tuhan yang memberi, maka Tuhan juga yang berhak untuk mengambilnya. Dan dia juga sadar, dia datang dengan dia lahir dengan telanjang dari rahim ibunya, dan pada akhirnya juga dia kembali kepada sang Khalik dengan telanjang, tidak membawa apa-apa. Puji Tuhan. Berarti ketika dia digocok dengan hebat, dia tidak bersungguh-sungguh, dia sadar bahwa itu terjadi atas seizin Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan memberi lalu diambil kembali, berarti terjadi atas izin Tuhan. Ada kalanya ketika digocok banyak kali kita bersungguh-sungguh, berontak dan lain sebagainya. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dia dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Jadi karena
kehilangan, sekalipun dia digocok, sekalipun dia harus kehilangan hartanya, ia tidak berbuat dosa dan tidak mempersalahkan Tuhan dengan apa yang sedang dialaminya. Puji Tuhan ya, haleluya. Puji Tuhan. Ya. Fase yang kedua, iblis menggocok Ayub dengan bara yang berbau busuk dari ujung kaki sampai ujung batu kepalanya. Fase kedua, iblis menggocok Ayub dengan bara yang berbau busuk dari ujung kaki sampai batu kepalanya. Itu tertulis pada Ayub 2 ayat 7. Tertulis pada Ayub 2 ayat 7. Sekarang ayat 9 kita membaca. Ayat 9. Ayub 1 ayat 9. Maka boleh ayat 8 ya. Lalu Ayub mengambil, ayat 7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Puji Tuhan. Saudaraku, ketika Ayub mengalami pergumulan pada fase yang kedua ini, atau ketika ia digocok pada fase yang kedua ini, maka melihat apa yang terjadi, istri Ayub berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Selanjutnya istri Ayub berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Puji Tuhan. Berarti dalam hal ini istri Ayub tidak mendukung, tidak menjadi penopang yang baik, tidak dapat menghibur suami dikala di dalam kesusahannya, dikala di dalam kegelisahannya. Istri Ayub tidak dapat menjadi penghibur, dan itu sangat menyakitkan. Haleluya. Perlu juga diperhatikan ini istri-istri sekali, perempuan-perempuan muda, belajar dari apa yang terjadi di sini. Kalau melihat suami sudah menderita, harus menjadi penopang, harus menjadi penghibur. Jangan membiarkan suami gelisah, jangan biarkan suami kesusahan, jangan biarkan suami dalam penderitaannya. Perlu ditopang. Tapi bukan berarti perempuan yang lebih kuat dari suami. Tidak pernah perempuan yang lebih kuat dari suami. Suami tetap lebih kuat, tetapi istri harus menopang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jangan berlaku seperti binatang. Binatang tidak layak untuk menjadi penopang, tidak berakal budi, tidak punya akal. Kalau binatang itu tidak punya akal. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu kalau kita perhatikan di ayat yang ke-10, perhatikan jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Puji Tuhan. Jawab Ayub kepada istrinya. Jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Puji Tuhan. Saudaraku, tanda perempuan gila. Perempuan gila tandanya, ciri-cirinya mau menerima yang baik dari Tuhan tetapi menolak salib. Itu ciri-ciri perempuan gila. Paham, saudaraku? Mau menerima yang baik, segala yang baik dari Tuhan, mau diberkati oleh Tuhan, tetapi salib ditolak, tetapi tidak mau menolak salib. Itu perempuan gila. Lihat, seseorang kalau tidak mau memikul salibnya, perbuatannya betul-betul gila. Perbuatannya betul-betul gila.
betul-betul gila. Haleluya. Saudaraku, dalam setiap pergantian tahun, seorang raja harus memimpin tentaranya di dalam peperangan. Tetapi Daud, dia berada di atas suatu istananya, dan saat itulah dia melihat, dan saat itulah terjadi kegilaan yang luar biasa. Sebab dia mengambil istri Uria orang Het. Tidak berhenti sampai di situ, dia membunuh Uria orang Het itu sendiri. Bukankah itu kegilaan? Dapat dipahami, saudaraku? Seharusnya setiap orang dalam setiap pergantian tahun harus memikul salibnya, berjuang di dalam hal memikul salibnya, supaya tidak terlihat kegilaan-kegilaan. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Mau menerima yang baik, mau menerima berkat-berkat dari surga, tetapi menolak salib itu kegilaan. Puji Tuhan. Kalau perbuatannya tidak terkendali, itu kegilaan, gila-gilaan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita kembali membaca 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 7 kembali kita baca. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tujuan berpegang di dalam kelemahan adalah supaya jangan meninggikan diri, melainkan supaya rendah hati. Amin, saudaraku. Tujuan bermega di dalam kelemahan, seperti Rasul Paulus bermega dengan duri dalam dagingnya, yaitu seorang utusan iblis menggocok dia. Tujuannya adalah supaya ia jangan meninggikan diri, melainkan menjadi seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Baik perkataannya selalu rendah, selalu di bawah. Baik perbuatannya, gerak-geriknya selalu berada di bawah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Baik. Ayub 1 ayat 20. Siapa mau melayani Tuhan dengan rendah hati, puji Tuhan, perkataannya rendah ya, sikap perbuatan gerak-gerik harus selalu di bawah. Tambah tahun harus semakin tambah rendah hati, tambah umur, tambah usia bertambah harus semakin lemah lembut, semakin rendah hati. Puji Tuhan. Nyatalah pribadi Yesus di dalam diri kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Ayub 1 ayat 20. Ayub 1 ayat 20. Pembacaan ayat 19. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Perhatikan, pada saat Ayub digocok dengan gocohan, saat Ayub digocok,
saat Ayub kehilangan semua harta benda yang dia miliki, saat Ayub kehilangan anak-anaknya, semua anak-anaknya, maka di sini kita melihat tindakan dari Ayub ketika ia kehilangan harta benda dan kehilangan anak-anaknya. Satu, berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Dua, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saudaraku, mengoyak jubah dan mencukur kepala menandakan bahwa dia adalah pribadi yang hina. Sedangkan sujud menyembah menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang rendah hati. Puji Tuhan. Itulah yang terjadi pada fase yang pertama. Amin, saudaraku. Yaitu ketika kehilangan harta benda, kehilangan anak-anak yang dikasihnya. Tindakannya ada dua. Yang pertama, saya ulangi, mengoyak jubah dan mencukur kepalanya. Itu menunjukkan bahwa dia menunjukkan pribadinya sebagai manusia yang hina, tidak pantas, tidak layak di hadapan Tuhan. Tindakan yang kedua, selanjutnya sujud dan menyembah. Ini sikap yang merendahkan diri di hadapan Tuhan setelah mengalami kehilangan harta dan anak-anaknya. Puji Tuhan. Kemudian Ayub 2 ayat yang ke-8, pembacaannya 7. Ayub 2 ayat 8, pembacaannya 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayat 8, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Puji Tuhan. Saudaraku, tindakan yang kedua setelah ia mengalami bara yang busuk. Tindakan yang kedua setelah mengalami bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya adalah mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ini menggambarkan suatu kerendahan hati yang luar biasa. Menggaruk-garuk badannya, mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Ini sudah jelas menggambarkan kerendahan hati. Biasanya orang yang sakit langsung segera mengobatinya dengan obat, langsung segera pergi ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini dia hanya mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Ini sudah jelas menggambarkan suatu kerendahan hati. Amin, saudara. Haleluya. Untuk menggaruk bara yang berbau busuk, dia hanya mengambil sekeping beling. Haleluya, sekeping beling, sesuatu yang tidak berharga. Itulah dia gunakan untuk menggaruk-garuk badannya. Itu gambaran dari kerendahan hati. Kemudian sambil duduk di tengah-tengah abu. Ini menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu hina seperti abu. Itulah yang dia tampilkan kepada Tuhan pada saat dia mengalami gocohan yang kedua. Jadi betul-betul Ayub adalah seorang yang rendah hati. Amin, saudaraku. Ayub seorang yang rendah hati. 2 Korintus 12. Ayat 8.
Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Di sini kita melihat rupa-rupanya Rasul Paulus 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Hampir sama seperti yang dialami oleh Yesus Kristus anak Allah di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 40. Di situ masih terjadi tawar-menawar. Kalau bisa, kalau boleh, cawan ini, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi pada ayat 42 pernyataan itu kembali diucapkan, tetapi dengan penambahan tetapi, yaitu jangan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi hampir sama. Tetapi pada 2 Korintus 12 ayat 9, jawab Tuhan kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Pendeknya Rasul. Jadi kemudian pada ayat 9 jawab Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Oleh sebab itu Rasul Paulus terlebih suka bermegah atas kelemahannya, supaya kuasa Kristus turun menaungi dia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau bermegah di dalam kelemahan, maka inilah kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Bermegah dengan kelemahan, bermegah dengan siksaan, bermegah dengan kesukaran, bermegah dengan penganiayaan, bermegah dengan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi kita kuat karena kita bermegah dengan kelemahan, yaitu aniaya karena firman, sengsara karena salib. Itu sebabnya Yesus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bermegah dengan duri dalam daging itu merupakan kasih karunia. Bermegah dengan sengsara salib, aniaya karena firman, itu merupakan kasih karunia, kemurahan. Sebab dalam kelemahanlah kita kuat. Tapi kalau merasa diri kuat pasti lemah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Harta rohani dalam bejana tanda liat. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanda liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Puji Tuhan. Saudaraku, harta dalam bejana tanah liat, yaitu membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita. Kematian Yesus ada di dalam tubuh kita, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri manusia itu sendiri. Amin, saudaraku. Harta dalam bejana tanah liat, yaitu
membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita. Membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri manusia itu sendiri. Puji Tuhan. Jadi pendeknya, harta dalam bejana tanah liat yaitu kematian Yesus, menyatu di dalam kematian Yesus. Amin, saudaraku. Menyatu di dalam kematian Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, kemudian harta dalam bejana tanah liat memberi kekuatan. Satu, ditindas namun tidak terjepit. Tertindas namun tidak terjepit. Dua, habis akal. Habis akal namun tidak putus asa. Habis akal namun tidak putus asa. Seringkali kita habis akal menghadapi masalah kita sendiri, tetapi tidak putus asa. Nah, itu kekuatan yang berlimpah-limpah dalam bejana tanah liat. Amin, saudaraku. Kemudian saat dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Haleluya. 4, dihempaskan namun tidak binasa. Dihempaskan namun tidak binasa. Puji Tuhan. Haleluya. Sebetulnya, saudaraku, manusia sama seperti bejana tanah liat, rapuh, mudah hancur. Tetapi kalau di dalam bejana tanah liat itu ada harta yang berlimpah-limpah, itu yang memberi kekuatan, yaitu membawa kematian Yesus di dalam tubuh. Amin, saudaraku. Amin. Harta di dalam bejana tanah liat adalah kematian Yesus. Sebetulnya manusia itu sama seperti bejana tanah liat, rapuh. Kalau lepas dari tangan, pas bunga bejana tanah liat, misalnya seperti pas bunga atau kendi atau apa saja, lepas dari tangan, jatuh, dia akan hancur, dia rapuh, dia akan hancur berkeping-keping. Itu bejana, itulah keadaan dari manusia, seperti bejana tanah liat. Tetapi kalau di dalam bejana tanah liat itu ada harta yang indah, yaitu membawa kematian Yesus di dalam tubuh, kita memiliki kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi kekuatan itu berasal dari Allah, bukan dari diri manusia itu sendiri. Tidak ada orang manusia yang kuat, tidak ada yang kuat. Manusia siapapun tidak ada yang kuat. Ada batasan-batasannya. Amin, saudaraku. Tetapi kalau di dalam harta, di dalam bejana tanah liat itu ada harta yang berlimpah-limpah, maka kita akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Biarlah kita membawa kematian Yesus di dalam hidup kita, supaya pribadi Yesus nyata di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Supaya pribadi Yesus nyata dalam kehidupan kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Ayat 11, 2 Korintus 4 ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Oleh karena sengsara salib, aniaya karena firman, maka pribadi Yesus nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi pribadi Yesus nyata di dalam tubuh kita, menyatu di dalam kehidupan kita, bukan karena kita pandai, bukan karena kita cakap, bukan karena kita punya pengetahuan, bukan karena kita punya harta, kekayaan dan lain sebagainya, tetapi oleh karena sengsara, salib dan aniaya karena firman, maka pribadi Yesus nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Ayat 12. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Kemudian Rasul Paulus berkata kepada sidang jemaat di Korintus, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Maut giat di dalam hidup kami dan hidup giat di dalam kamu, artinya kalau seorang hamba Tuhan senantiasa memikul salibnya, maka orang lain terselamatkan.
Amin, saudaraku, orang lain terselamatkan. Maka seorang hamba Tuhan, seorang imam yang sudah melayani pekerjaan Tuhan harus memikul salibnya supaya ia dapat menyelamatkan orang lain. Sangkur dalam hal menyanyikan nyanyiannya, berarti dia sedang berdiri antara Allah dengan manusia. Pemimpin pujian, pemain musik, singer, dia sedang berdiri antara Allah dengan manusia. Dia menjadi pengantara untuk menyelamatkan manusia, maka rela menjadi korban. Itulah pekerjaan imam-imam, itulah tugas imam. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan itu harus terpatri di dalam kehidupan kita ini, supaya pribadi Yesus nyata dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa kita ini tidak lebih tidak kurang bagaikan bejana tanah liat, rapuh, mudah hancur. Amin, saudaraku. Sebab itu biarlah kita membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita ini, supaya pribadi Yesus nyata, supaya kekuatan yang berlimpah-limpah itu nyata di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kesimpulannya dari segala apa yang telah saya sampaikan di atas, mari kita membaca Yakobus pasal 3 ayat 2. Yakobus pasal 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Puji Tuhan. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Kelebihan orang yang tidak bersalah dalam perkataannya, dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin, saudaraku. Maka biarlah kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang konsekuen, perbuatan sesuai dengan perkataan, dan sampai pada akhirnya tidak salah dalam perkataan. Kalau seseorang tidak salah dalam perkataan, ia sempurna, hidupnya sempurna di hadapan Tuhan. Sebab pada dasarnya pada dasarnya kita semua bersalah dalam banyak hal. Bersalah dalam banyak hal. Selanjutnya, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin, saudaraku. Biarlah perbuatan dan perkataan sesuai. Perbuatan kita sesuai dengan perkataan kita, menjadi kehidupan yang konsekuen sampai tidak bersalah dalam perkataan. Kalau ia tidak bersalah dalam perkataan, berarti ia sempurna dalam seluruh hidup. Berarti dalam banyak berkata, semakin banyak berkata-kata, maka semakin banyak kesalahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 3 sampai 4. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita perhatikan, kuda dapat dikendalikan seutuhnya karena ada kekang pada mulut kuda. Kuda dapat dikendalikan seutuhnya karena ada kekang pada mulut kuda. Kemudian kapal besar digerakkan angin keras juga dapat dikendalikan oleh kemudi kecil menurut kehendak juru mudi. Puji Tuhan. Kesimpulannya, kekang dan kemudi menunjuk salib Kristus yang berkuasa mengendalikan seluruh kehidupan kita ini.
kekang dan kemudi menuju kepada salib Kristus yang berkuasa mengendalikan seluruh kehidupan kita ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sehingga saudaraku, kita tidak menjadi liar, tidak menuruti keinginan hati, sama seperti kuda yang dapat dikendalikan oleh karena kekang. Kemudian seperti kapal yang berlayar di tengah lautan dunia ini, menghadapi ombak, menghadapi badai, angin ribut, karena kita dikendalikan oleh kemudi, oleh jurumudi. Itulah pribadi Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Itulah salib Kristus. Haleluya. Jadi perlu memang kekang, perlu memang kemudi. Itulah salib untuk mengendalikan seluruh kehidupan kita ini. Kalau tidak ada salib, maka kita tidak akan terkendali, liar menuruti kata keinginan hati. Kalau tidak ada salib, maka kehidupan kita ini berlayar di lautan bebas, tidak ada arah tujuan. Tetapi oleh karena salib kita terkendali dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi biarlah kiranya perbuatan dengan perkataan, perbuatan sesuai dengan perkataan. Seperti Rut, perbuatannya dia konsekuen dengan perkataannya. Amin, saudaraku. Sampai pada akhirnya tidak bersalah dalam perkataan, terkait dengan kekang dan kemudi, terkait dengan salib. Jadi semuanya itu terkait dengan salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Jangan merasa kita dikekang, Lois. Jangan merasa kita dikendalikan. Memang harus memikul salib masing-masing, supaya tidak liar seperti kuda liar, supaya tidak berlayar tanpa jurumudi, tanpa arah yang pasti. Tetapi kalau kita dikendalikan oleh salib, kita tidak liar, tidak menuruti kata hati, kemudian kita berlayar di lautan bebas, sekalipun menghadapi angin, badai, topan, kita dapat dikemudikan oleh jurumudi sampai berada di pelabuhan hati Tuhan dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali memperhatikan Rut 2 ayat 3. Rut 2 ayat 3. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Saya ulangi, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Memungut jelai di belakang penyabit-penyabit artinya Rut di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan tidak mau menonjolkan diri. Di belakang penyabit-penyabit artinya Rut di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan tidak menonjolkan diri. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Jadilah Rut di akhir zaman di dalam melayani pekerjaan Tuhan tidak perlu menonjolkan diri. Haleluya. Tidak perlu menonjolkan diri. 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus 9. Ayo, yang selalu yang mungkin tanpa disadari seringkali berada di dalam penonjolan diri, kita belajar di sini ya. Haleluya. Ayo, jangan menonjolkan diri lagi. 1 Korintus pasal 9 ayat 22 sampai 23. 1 Korintus pasal 9 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka.
Ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Loncat ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudaraku, dari pembacaan ayat 22, 23 dan 26, Rasul Paulus tidak menonjolkan diri. Kesimpulannya, Rasul Paulus tidak menonjolkan diri, tetapi mau menyelami orang lain, supaya ia dapat menyelamatkan orang lain. Dia tidak terlalu menonjolkan diri. Dia tidak penting di dalam menonjolkan diri. Yang penting adalah dia berusaha menyelami hati orang lain. Saat orang lemah, dia menyelami hati orang yang lemah. Saat dalam segala sesuatu keadaan orang, dia menyelami dalam keadaan segala sesuatu keadaan orang lain, supaya dia dapat memenangkan, menyelamatkan orang lain. Bukan dengan penonjolan lalu kita dapat memenangkan dan menyelamatkan orang lain, tetapi di dalam kerendahan hati kita dapat menyelami hati orang lain. Orang sombong tidak bisa menyelami hati orang lain, tetapi di dalam kerendahan hati kita bisa mengerti orang lain, dapat menyelami isi hati orang lain. Dalam susahkah, dalam senang, dalam kegelisahan, dalam apa, itu orang yang rendah hati tidak menonjolkan diri. Dia dapat menyelami isi hati orang lain. Tujuannya supaya sedapat mungkin ia memenangkan dan menyelamatkan banyak jiwa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam mengerjakan pekerjaannya, ia tidak melakukannya dengan sembarangan. Dengan demikian ia mengerjakan pekerjaannya tidak dengan sembarangan, supaya ia tidak mengalami penolakan dari Tuhan, melainkan mendapat bagian di dalam Injil itu. Dia bukan petinju sembarangan, supaya ia tidak ditolak oleh Tuhan, melainkan mendapat bagian di dalam Injil itu. Amin, saudara. Tadi kita sudah baca itu. Ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju sembarangan saja memukul. Puji Tuhan. Jadi dia mengerjakan pelayanannya itu tidak melakukan dengan sembarangan, supaya ia tidak mengalami penolakan dari Tuhan, melainkan mendapat bagian di dalam Injil. Amin, saudara. Puji Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 16. Mulai pembacaan ayat 15. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan, ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Puji Tuhan. Saudaraku, kesimpulannya di sini kita perhatikan, tidak ada penonjolan diri, atau Rasul Paulus tidak memegahkan diri. Puji Tuhan. Tidak memegahkan diri, tidak ada penonjolan diri. Sebab itu adalah keharusan bagi dia di dalam hal memberitakan Injil. Puji Tuhan. Saudaraku, orang yang menonjolkan diri, orang yang bermega itu, saudaraku, selalu orang yang menonjolkan diri, orang yang bermega selalu ada hubungan timbal balik. Kalau dia bekerja, maka hubungannya adalah upah. Tetapi orang yang tidak menonjolkan diri, orang yang merendahkan diri, orang yang tidak bermega, saudaraku, dia adalah seorang yang senantiasa mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pemberitaan Injil itu menjadi suatu keharusan bagi dia. Haleluya. Amsal 3 ayat 34 bagian B.
Amsal 3 ayat 34 bagian B. Demikian firman Tuhan, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Ayat 34 bagian B, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang rendah hati dikasihaninya. Puji Tuhan. Haleluya. Orang yang rendah hati dikasihaninya. Haleluya. Mari kita lihat orang yang rendah hati kembali dalam 1 Korintus 9 ayat 17 sampai dengan ayat 18. 1 Korintus 9 ayat 17 sampai 18. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, orang yang rendah hati di dalam melayani pekerjaan Tuhan tidak menuntut upah. Amin, saudaraku. Tidak menuntut upah, tidak bermegah, tetapi itu merupakan suatu tanggung jawab yang harus kita buktikan di hadapan Tuhan. Jangan sampai, kalau saya melakukan ini, apa upahku? Kalau saya mengerjakan ini, apa upahku? Apa bagian orang yang rendah hati dikasihani oleh Tuhan, tidak menonjolkan diri. Sedangkan orang yang rendah hati dipercaya melayani Tuhan aja, itu upah besar. Dipercaya melayani Tuhan itu sudah upah. Amin, saudaraku. Itu sudah upah. Apa upah kita melayani Tuhan? Ya, dipercaya melayani Tuhan. Kepercayaan itu, kemurahan itu upah besar. Perhatikan ya. Kalau demikian, apa upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Orang yang tidak mau menonjolkan diri melayani tanpa upah, karena upah di dalam melayani adalah, karena sesungguhnya upah yang sesungguhnya di dalam melayani pekerjaan Tuhan adalah dipercaya melayani tanpa upah. Itu sebetulnya upah yang sesungguhnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya tidak perlu kita menuntut ini dan itu lagi. Dipercaya melayani Tuhan tanpa upah, itulah upah yang sejati, upah yang sesungguhnya dari Tuhan. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Ruth. Memungut jelai gandum di belakang penyabit-penyabit. Puji Tuhan, tanpa penonjolan diri. Amin, saudaraku. Tanpa penonjolan diri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu 1 Korintus 9 ayat 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kalau kita melayani Tuhan dengan mengambil rupa sebagai seorang hamba, dapat menyelami hati setiap orang dalam keadaannya, dengan demikian dapat memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ayat 20, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang yang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Di sini kita perhatikan, oleh karena kerendahan hati Rasul Paulus, dia dapat memenangkan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat. Dia mengerti orang susah, dia mengerti orang jahil, dia mengerti keadaan setiap orang, sehingga dia dapat memenangkan jiwa-jiwa orang lain.
terselamatkan. Biarlah kita melayani Tuhan dengan mengambil rupa sebagai seorang hamba, tanpa penonjolan, tanpa meninggikan diri, melainkan merendahkan diri. Dengan demikian kita dapat menyelami hati setiap orang dalam keadaannya masing-masing. Rasul Paulus dapat memenangkan jiwa orang Yahudi, dapat memenangkan orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat. Bukan berarti dia berada di bawah hukum Taurat, tetapi dia dapat menyelami hati orang lain. Dia mengerti isi hati, dia mengerti orang jahil, dia mengerti orang susah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalaupun melayani di balik layar, ada yang di balik layar dalam melayani pekerjaan Tuhan, PPT yang sudah kita kerjakan setiap tahun, yang melayani Tuhan di balik layar, tidak perlu berkecil hati. Sebab upah kita yang sesungguhnya adalah dipercaya melayani tanpa upah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Yang memberi banyak, yang memberi sedikit sama upahnya. Sedinar satu hari. Puji Tuhan. Amin, saudara. Sedinar satu hari. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo perhatikanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tak usah kecil hati. Justru kita bersyukur kepada Tuhan, dimulai dari perbuatan dengan perkataan sesuai, konsekuen. Hari ini A, besok H, seterusnya A. Jangan hari ini ya, besok tidak. Itu serampangan. Sampai pada akhirnya tidak bersalah dalam perkataan, berarti sempurna. Kenapa? Bagaikan kekang pada kuda, pada mulut kuda, bagaikan kemudi kecil mengendalikan kapal besar. Jadi jangan heran kalau kita merasa terkekang. Jangan heran harus dikendalikan di penggembalaan ini, supaya jangan salah dalam perkataan. Dimulai konsekuen dulu dalam perkataan. Kemudian tidak ada penonjolan diri, mengambil rupa sebagai hamba sehingga dapat menyelami keadaan hati setiap orang. Dengan demikian dapat memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa. Amin, saudaraku. Apa upah kita? Upah kita dipercaya melayani tanpa upah. Itu upah yang sesungguhnya. Jadi jangan keliru soal upah. Ya, amin, saudaraku. Yang memberi banyak dan memberi sedikit sama. Ada yang bekerja dari pagi jam 6, ada yang jam 12, tapi ada juga jam 4 sore. Sama-sama menerima upah 1 dinar. Jangan bersungut-sungut dengan yang bekerja dari jam 6 pagi. Melihat orang yang bekerja jam 4 sore, walaupun Ruth datang dari belakang pada pengumpulan jelai, bagaikan bekerja pada jam 4 sore. Tapi ingat, upah kita adalah kalau dipercaya melayani Tuhan tanpa upah, tetap sama-sama 1 dinar sehari. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayo mari kita mengambil upah sebagai hamba, menyelami isi hati orang lain. Kalau hanya berdiri di altar tapi tidak mengerti orang lain, tidak ada artinya. Itu bukan upah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita belajar mulai dari malam ini. Semakin dewasa, pelayanan kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Tentu dengan demikian kita dapat menyenangkan hati Tuhan, selain memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.